warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Rahayu dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai matematika, khususnya materi himpunan dalam perspektif Islam. Nah, kita semua pernah dengarkan yang namanya kelompok, grup, gerombolan, atau kumpulan. Nah, dalam matematika itu semua disebut dengan himpunan. Tidak semua kumpulan bisa dikatakan himpunan loh. Kenapa? Ya, karena himpunan itu ialah kumpulan yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas, bukan hanya sekedar opini saja. Dalam himpunan terdapat beberapa objek yang disebut dengan elemen, unsur, dan anggota. Sekarang, setelah kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan himpunan, mari kita memasuki contohnya agar kita lebih mudah memahaminya. Contoh yang pertama ialah himpunan kitab suci dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kitab suci yang dijelaskan dalam Al-Quran ada 4, yaitu 1. Al-Quran, yang kedua kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Nah, contoh nomor 2 ialah himpunan dan pembagian sholat dalam sehari semalam. Sebagaimana kita ketahui, sholat wajib itu hanya ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, contoh selanjutnya ialah himpunan Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sejarah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Yang pertama, Abu Bakar. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, dari ketiga contoh tadi dapat kita lihat bahwa himpunan itu benar-benar jelas, bukan hanya sekedar opini. Nah, sekarang kita bahas contoh yang bukan himpunan. Contoh yang bukan himpunan: 1. Kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. 2. Kumpulan wanita-wanita cantik. Kenapa kedua tersebut tidak bisa dikatakan dengan himpunan? Karena kaya itu relatif dan cantik itu juga relatif. Opini setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, anggotanya tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Maka, kedua pernyataan tersebut bukan himpunan. Nah, selanjutnya, banyak sekali contoh-contoh himpunan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang himpunan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 7, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surat Al-Fatihah ini merupakan surat pertama di dalam Al-Quran yang sering kita baca dalam sholat dalam sehari-hari. Nah, apabila kita tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, maka sholat kita dapat dikatakan tidak sah. Hal ini menandakan bahwa surat ini sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada ayat ini, nilai keimanan yang dapat diambil oleh manusia ialah dibagi 3 golongan. Yang pertama, A. Orang-orang yang diberi nikmat. Yang B. Orang-orang yang dimurkai. Dan C. Orang-orang yang sesat. Dari ayat tersebut dapat diintegrasikan dalam materi himpunan dalam pembelajaran matematika yang dapat dinyatakan oleh diagram Venn berikut ini. Nah, sudah lihat kan diagram Venn-nya? Dalam diagram Venn tersebut dapat dilihat bahwa semestanya ialah semua manusia, dan A-nya adalah orang yang diberi kenikmatan, dan B-nya adalah orang yang dimurkai, dan C orang-orang yang sesat. Nah, dari diagram Venn tersebut dapat kita ketahui bahwa ada 2 konsep dalam himpunan, yaitu yang pertama, hubungan himpunan B dan C. Dari gambar diagram Venn sangat jelas bahwa semua anggota dalam himpunan B, yaitu orang yang dimurkai, merupakan himpunan bagian dari himpunan C, yaitu orang yang sesat. Nah, yang kedua, hubungan himpunan A dengan himpunan B dan C secara keimanan dapat kita ambil hikmah bahwa jika kita termasuk ke dalam kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah, pasti kita akan menjadi manusia yang sesat lantaran tidak diberi nikmat oleh Allah yang berupa keimanan.
Selanjutnya, jika kita kaitkan dengan pembahasan himpunan dalam matematika, hubungan dari dua himpunan tersebut merupakan himpunan B dan C, bukan merupakan anggota himpunan A. Dengan demikian, dapat juga dinyatakan dalam simbol operasi himpunan, yaitu menyatakan bahwa A komplement yang memiliki makna lawan dari orang yang diberi petunjuk, maka dia merupakan orang-orang sesat. Nah, hal ini menyatakan bahwa komplement dari himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota semesta yang bukan merupakan anggota himpunan itu. Nah, itulah contoh himpunan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah, hendaklah kita selalu berbuat baik, bertakwa, dan beribadah kepada Allah dan menjauhkan larangannya, agar kita mendapatkan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.